Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Fauzia dari Prodi Perbankan Syariah semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul perjudian. Baik, langsung saja. Perjudian adalah suatu tindak pidana, yaitu pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mendapat uang taruhan itu, atau dengan kata lain adu nasib. Sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan di mana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut. Selanjutnya, masalah perjudian ini dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita. Pada dasarnya, kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu, pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar. Mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungan, akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak, serta menimbulkan kerugian materi bagi mereka yang melakukannya. Saat ini realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatu dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan, termasuk berjudi. Baik, selanjutnya, tidak sedikit masyarakat yang sangat terganggu dengan adanya permainan perjudian ini. Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan undang-undang, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Selanjutnya, perjudian dalam segi sosial. Perjudian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Judi di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dengan banyaknya jenis-jenis perjudian yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Perjudian sangatlah sulit untuk dihilangkan atau diberantas. Perkembangan teknologi informasi ikut memberi kontribusi bisnis perjudian semakin berkembang. Persebaran perjudian dapat dikatakan tidak mengenal istilah lagi. Bahkan di desa saat ini sudah banyak kita jumpai perjudian yang dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya orang dewasa yang saat ini melakukan judi, akan tetapi remaja pun sudah melakukan judi tersebut. Lalu selanjutnya, perjudian dalam segi agama. Islam melarang segala bentuk praktik perjudian. Ada salah satu ayat yang menjelaskan keharaman judi yang berbunyi, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berhala, menyembah berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Selanjutnya, arti perjudian dalam pandangan Islam disebut dengan maisir, yaitu segala macam bentuk permainan yang di dalamnya mendapat taruhan dan praktik untung-untungan yang membuat orang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Jadi, perbuatan judi tersebut diharamkan dan hasil yang diperoleh tersebut dikatakan haram karena cara yang diperoleh tersebut tidak benar. Selain itu juga, judi dapat menimbulkan permusuhan dan kemarahan di antara para pemain karena di dalam permainan tersebut ada yang kalah dan ada yang menang pula. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.